Film ini akan diawali dengan scene yang memperlihatkan tokoh utama kita yang sedang berjemur di pinggir pantai. Gadis tersebut bernama Isabel, seorang gadis muda cantik berusia 17 tahun asal Perancis. Isabel ini memiliki seorang adik laki-laki yang begitu dekat dengannya. Dan setelah pulang dari pantai, Isabel bersama keluarganya terlihat sedang berkumpul makan bersama. Di sini kita dapat melihat keluarga yang lengkap dan begitu harmonis. Namun walau begitu, Isabel nampak tidak terlalu dekat dengan ibunya. Hal ini dapat dilihat ketika Isabel tidak mau memperkenalkan kekasihnya yang bernama Felix kepada ibunya sendiri. Dan setelah selesai makan-makan bersama, mereka pun masing-masing kemudian beristirahat di dalam kamar. Dan di sini, ketika adik laki-laki sedang berjalan-jalan, dirinya tak sengaja melihat Isabel yang sedang asik keenakan sendiri. Di sini Isabel sedang simulasi bercocok tanam bersama. Lalu malam hari pun tiba. Pada malam hari diperlihatkan Isabel yang sedang datang ke pesta bersama kekasihnya, Felix. Di sini mereka berjalan-jalan dan berbincang mengenai hal-hal yang romantis. Felix membayangkan bagaimana jika mereka nanti dapat pergi ke Jerman dan menikmati hal-hal indah bersama. Hingga tak lama kemudian mereka terduduk di pinggir pantai di malam yang begitu gelap. Dengan begitu romantisnya, Felix tanpa ragu langsung mengecup bibir Isabel. Hingga kemudian hal tersebut pun membawa mereka kepada momen bergoyang bersama di antara keduanya. Dan ini adalah kali pertama Isabel melakukan hal seperti itu. Nampak jelas raut kebingungan dan ketidaknyamanan yang terlihat dari wajahnya ini. Dan setelah momen tersebut, sepulang dari pantai, Isabel pun kemudian diantar pulang ke rumah. Dan ketika di rumah, Isabel ini seperti merasakan penyesalan mendalam karena telah melakukan cocok tanam dengan begitu tidak enak. Ia pun menceritakan semua kejadian tersebut kepada adiknya. Dan di sini kita dapat mengetahui bahwa Isabel punya kedekatan yang tinggi dengan adiknya tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, Isabel bersama keluarga diperlihatkan pindah ke kota demi Isabel dapat mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Di sekolah, Isabel memiliki seorang teman yang bernama Clara. Clara adalah salah satu sahabat Isabel di sekolahnya. Namun selain bersekolah, Isabel pun ternyata memiliki kehidupan ganda. Sepulang dari sekolah, di sini kita dapat melihat Isabel yang menggunakan jas dan berdandan secara lebih dewasa berjalan menuju hotel. Sesampainya di hotel, Isabel bertemu dengan seorang kakek tua bernama George. Dan di sini akhirnya kita dapat tahu bahwa ternyata kepindahan Isabel ke kota selain untuk pendidikan, melainkan juga untuk mendapatkan uang dengan cara memberi pelayanan kepada om-om tua. Servis berbayar yang diberikan oleh Isabel ini ia sebarkan melalui internet. Dengan foto yang begitu aduhai, tentu banyak pria parubaya yang rela untuk membayarnya. Hari demi hari pun Isabel jalani dengan melayani para pria-pria yang mau membayar mahal titinya. Tentunya hal ini tanpa sepengetahuan dari keluarga Isabel sendiri. Dari pria tua miskin hingga para pejabat tinggi, semuanya Isabel layani dengan sepenuh hati, asalkan ada bayarannya. Namun uniknya, setelah Isabel melakukan hal tersebut, kita selalu dapat melihat momen ketika Isabel mandi dan membersihkan seluruh badannya dengan sangat keras. Scene ini menandakan walaupun Isabel mendapatkan banyak uang, namun di dalam lubuk hatinya ia masih merasa jijik dan tidak pantas untuk hal tersebut. Singkat cerita, kita kemudian diperlihatkan momen Isabel diajak oleh ibunya untuk menghadiri sebuah acara opera. Ini menjadi momen bukti bahwa Isabel di sini masih mempunyai keinginan untuk dekat dengan keluarganya sendiri. Dan ketika sampai di gedung opera tersebut, Isabel tak sengaja melihat ibunya yang ternyata sedang selingkuh bersama lelaki lain. Selain melihat ibunya yang sedang selingkuh, di sini Isabel pun melihat George, pelanggan yang pernah menyewa Isabel ini. Tentu hal ini membuat George sedikit malu serta risih. Namun meski begitu, setelah melihat kecantikan Isabel, ternyata George kembali mau untuk memesan jasa Isabel ini. Kali ini dengan bayaran yang lebih mahal. Tentu ini membuat Isabel begitu senang. Maka pada esok harinya Isabel pun kembali datang ke hotel langganan mereka dan di ruangan yang sama. Kali ini Isabel bukan hanya memberi servis untuk uang semata saja, melainkan juga terasa kenyamanan dan adanya cinta di antara mereka. Selain itu, George pun mulai menanyakan hal-hal mengenai kehidupan pribadi Isabel. George terlihat memberikan kepeduliannya kepada Isabel, yang mana ini membuat Isabel sangat-sangat senang, karena ia akhirnya merasa seperti disayang. Dan lambat laun, pekerjaan ini pun mulai menjadi hal yang begitu Isabel sukai. Dan selain itu, di sini Isabel dapat menghasilkan uang yang sangat banyak dengan mudah dalam waktu yang singkat.
Lalu uang tersebut pun beberapa Isabel gunakan untuk kebutuhan keluarga dan juga untuk membahagiakan adiknya sendiri. Ini menunjukkan bahwa meski pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan kotor, namun Isabel tetap peduli kepada keluarganya sendiri. Hingga kita sampai pada satu momen di mana George kembali menyewa Isabel. Namun kali ini George terlihat begitu gelisah karena ia merasa semasa hidupnya dia tidak bisa menjadi suami dan ayah yang baik bagi keluarganya. Namun semua curhatan tersebut seakan omong kosong aja. Karena pada akhirnya George kembali meminta Isabel untuk menunggangi dirinya ini. Namun ada momen mengejutkan karena tak lama ketika hal itu berlangsung, George di sini kena serangan jantung. Isabel yang semula sedang asik bergoyang pun seketika panik ketika melihat orang yang di depannya ini telah meninggal dunia. Segala cara telah dilakukan oleh Isabel agar George kembali bernafas. Namun itu semua tak berhasil. Dan akhirnya karena panik takut dituduh yang enggak, Isabel pun pergi meninggalkan hotel dengan jasad George yang tergeletak di kasur. Dan singkat cerita, beberapa bulan pun berlalu. Kejadian meninggalnya George seakan hilang di telan bumi. Hingga pada akhirnya kita diperlihatkan dua orang detektif yang datang menghampiri ibunya Isabel ke rumah sakit. Polisi di sini menceritakan semua kecurigaannya mengenai Isabel, bahwa Isabel senang bermain bersama om tua dan memberikan pelayanan jasa ecek-ecek. Mendengar dan melihat langsung foto bukti anaknya, di sini hati sang ibu seakan langsung hancur. Anaknya yang selama ini ia besarkan dengan kasih sayang tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang begitu kotor dan rusak. Dan ketika di rumah tentu, sang ibu pun yang telah sangat-sangat kecewa langsung memukuli Isabel dengan pukulan pelan namun begitu menyayat hati. Begitu terasa kekecewaan yang diluapkan oleh sang ibu kepada anaknya sendiri. Dan selain itu, momen makan malam bersama pada hari itu pun terasa begitu berbeda dan canggung setelah satu keluarga mengetahui perbuatan Isabel selama ini. Sang ibu terlihat begitu hancur dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Di sini sang ibu curhat kepada suaminya, apakah selama ini ia telah melakukan kesalahan, atau mungkin selama ini ia kurang memperhatikan Isabel sehingga ia tak tahu kehidupan yang dijalani oleh anaknya sendiri. Tapi si ayah di sini seakan sama sekali nggak peduli dengan mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Isabel adalah hal yang normal. Dan sang ayah malah mengajak si ibu untuk bercumbu bersama, yang mana hal itu jelas langsung ditolak mentah-mentah. Lalu pada esok harinya Isabel pun datang ke kantor polisi untuk dimintai beberapa keterangan. Walaupun Isabel bukanlah seorang tersangka, namun dirinya tetap harus menjelaskan mengapa bisa terjun ke dunia gelap seperti itu. Dan di sini pun Isabel akhirnya jujur. Ia mengatakan bahwa awalnya Isabel hanya ditawari oleh om tua dan penasaran untuk mencobanya. Walaupun pada awalnya Isabel merasa sangat jijik, namun lambat laun hal itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ditambah lagi bayaran yang cukup melimpah menjadikan Isabel ini senang melakukannya. Dan singkat cerita, setelah semuanya terungkap, Isabel pun diperintahkan oleh ibunya untuk mengikuti kelas rehabilitasi yang dapat membantunya pulih dari gelapnya dunia malam. Isabel di sini tentu tidak mau karena ia merasa dirinya ini baik-baik aja. Namun sang ibu tetap memaksanya untuk mengikuti kelas rehabilitasi. Dan puncak kemarahan Isabel muncul ketika ia tahu bahwa uang yang selama ini Isabel dapatkan dengan susah payah hanya akan disumbangkan kepada yayasan amal aja. Tentu ini membuat Isabel sangat-sangat kecewa. Namun pada akhirnya Isabel tetap menuruti permintaan ibunya untuk mengikuti rehabilitasi. Pada momen ini Isabel ditanya mengenai kecanduannya dan mengapa ia melakukan hal itu. Di sini Isabel mengatakan bahwa apa yang ia lakukan dengan George merupakan sebuah kepuasan. Karena ia merasa belayan George begitu nyaman dan George sudah seperti rumah baginya. Isabel di sini sedih bahwa itu semua sekarang sudah hilang. Namun semua rehabilitasi itu nampaknya tidak membuahkan hasil. Dan pada akhirnya Isabel pun mencari pelariannya sendiri. Dan singkat cerita, pada malam hari Isabel pulang ke rumah. Dan ketika di rumah ini Isabel disambut oleh ayah angkatnya, yang mana lambat laun Isabel di sini malah menggoda ayah angkatnya sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa obsesi Isabel terhadap lelaki tua masih belum habis. Mengejutkannya, apa yang dilakukan oleh Isabel tak sengaja terlihat oleh ibunya sendiri, yang tentu membuat ibunya amat sangat marah. Namun di sini sebagai ibu yang baik, sang ibu tetap berusaha untuk memperbaiki semuanya. Ia menanyakan mengapa Isabel mengambil pekerjaan kotor seperti itu. Dan selain itu, sang ibu pun mengajak Isabel untuk pergi ke London, bersenang-senang dan mempererat hubungan mereka. Namun semua usaha sang ibu ditolak mentah-mentah oleh Isabel.
Isabel mengatakan bahwa ia hanya ingin menjalani hidupnya sesuai dengan keinginannya. Dan untuk memenuhi itu semua, singkat cerita, Isabel pun mencoba untuk menjalani kehidupan normalnya. Di sini kita diperlihatkan Isabel yang menghadiri sebuah acara pesta sekolahnya. Pada acara ini, Isabel berniat untuk mencari kesenangan layaknya gadis remaja normal. Lalu pada akhirnya ia pun bertemu seorang lelaki manis yang ternyata selama ini telah suka kepadanya. Tanpa banyak basa-basi, Isabel pun langsung mengecup manis bibir pria tersebut dan menjadikannya sebagai pacar Isabel. Dan kemudian Isabel bersama pria itu pun berpacaran dan menjadi pasangan happy untuk sesaat. Bahkan pria ini langsung dikenalkan kepada keluarga besar Isabel, hingga kita tiba pada satu momen di mana keduanya sedang melakukan cocok tanam bersama. Pada momen itu kita dapat melihat ketidakpuasan dan seperti keterpaksaan yang dialami oleh Isabel. Dan tanpa pikir panjang, di sini Isabel pun langsung memutuskan pria tersebut mengakhiri hubungan dengannya. Maka setelah momen itu, Isabel kini tersadar bahwa dirinya hanya dapat menikmati momen bercocok tanam jika pasangannya adalah seorang pria tua. Dan untuk memenuhi hasrat tersebut, Isabel lalu membuka kembali jasa esek-eseknya secara online. Dan tak lama kemudian, ia pun mendapat satu orderan yang mana langsung diterima olehnya. Dan ketika Isabel bertemu dengan pemesannya, yang ia temui ternyata adalah wanita tua. Namun yang lebih mengejutkannya, wanita tua ini ternyata adalah istrinya George. Istrinya George mengatakan dia ingin merasakan apa yang dirasakan oleh George pada momen terakhir hidupnya bersama Isabel. Dan setelah momen itu, film pun akhirnya tamat, ditutup dengan momen kebersamaan Isabel dengan istri George.